Oke guys, assalamualaikum dan selamat sore. Sore ini kita akan memasang ambau kepiting ataupun perangkat kepiting. Maaf kalau tidak diupload semua, ini ada 3 yang separuh sudah dipasang tadi guys. Ini ada 3 ambau yang mau dipasang lagi, sudah dipasangi umpan berupa ikan kering. Ini akan dipasang oleh 2 bocil ini. Pasanglah. Inilah cara-caranya guys menutup ambau, karena ini kerjaan bocil-bocil ini. Nah, ini dia pas sementara dia memasang tutupnya agar kepiting tidak lepas. Inilah kelebihan anak-anak pesisir guys, banyak kelebihannya. Mencari kepiting itu dekat-dekat rumah. Nah, sudah terpasang 1 guys, masih ada 2 mau dipasang. Kita menuju ke tempat yang kedua guys. Tahu di mana lokasi keduanya? Mau ikut saya. Ini mau masang. Ini kita lagi di jemuran rumput laut guys. Ada kasih situ? Oh, rupanya situ ada, sudah dipasang milannya guys. Jadi mau cari lokasi baru. Ini sudah ada tadi yang terpasang, ini ada talinya warna oranye. Tergantung ke bawah. Oranye. Dia mau ke sana lagi dulu memasang. Ini di lokasi kedua. Masih sementara mau ditentukan tempatnya. Iya, mana sedang pasang, Bah? Aku mau pasang, Bang. Ntar mau memasang guys. Jadi ada di sana itu ada mangrove. Cuma jalannya ini jemurannya agak-agak kalah lantainya, jadi tidak berani ke sana betul. Ya ini belum pasti di mana dia mau masang. Ya, sementara mencari-cari lokasi area yang bagus. Sana orangnya. Sementara mencari lokasi yang kosong. Ini juga 1 guys. Oh, di sana kayaknya sudah mau masang yang baju biru sana itu guys. Ini jemurannya agak-agak kalah sudah lantainya, jadi takut nanti jatuh ke bawah kalau keberatan bebannya. Dia masang di anggrek. Itu ada masih mangrove-nya masih tebal guys. Nah, tinggal 1 yang mau dipasang. Ini lubang di bawah ya. Ada kasih tuh. Nanti kan di kayu nggak rapat juga. Ini lubang ini. Dekat akar. Sini ada akar di sini. Bagus dia kalau ada akarnya. Ini ada juga areal kosong di sini. Ini lubang mungkin bagus tempat memasang. Sementara diturunkan guys perangkapnya. Tuh ambau, ikan namanya sini ambau kepiting. Lubang. Cara memasangnya itu sangat mudah, cuma mengumbang ke bawah. Yang ini 2 pelakunya guys. Ini 1. Ya nanti kita ketemu di proses penarikannya guys, mungkin sekitaran 15 menit ke depan. Ada yang mau ditarik? Oh, rupanya ada yang mau ditarik bilangnya guys. Lama. Ya lama aku amblas ini. Aku di sini saya nggak berani. Sementara menarik guys. Hah? Bas sini. Ini dapat 2 ekor guys. Ada 2 ekor. Ini sekitar 15 menit tadi dia pasang. Ini dapat 1 ambau, dapat 2 ekor. 1. Sini ada 2 ekor guys, masuk 1 kali tarik. Sana sementara menarik lagi guys. Oh, sana lagi kosong. Nah, baru saya dipasang. Cuma aku bilang tarik, coba tarik dulu karena kita mau lihat. Cuma ini yang sudah berisi. Sudah dapat 2 ekor. Nih, awas. Oke. Sana lagi menarik. Lepas. Katanya kepitingnya lepas guys, belum sempat masuk sudah ditarik.
masuk nanti itu kembali. Dia kan cium. Ada gelembung-gelembung. Ini bilangnya mau dirilis karena tidak masuk di size, kata anak-anak bocil-bocil ini. Ini tidak masuk size karena jadi mau dirilisnya. Inilah kelebihan anak pesisir karena dia masih melestarikan kepiting. Artinya dia tidak mengambil kalau padahal ini kamu dipikir ini sudah agak lumayan guys ukurannya ini. Mungkin sekitaran 5 ekor 1 kilo. Cuma bilangnya tidak masuk size jadi dirilis kembali Iya. Baru untuk melestarikan kepiting. baru dikit sini. Pasanglah kembali situ tempatnya. Tempat mana? Bukan cok nalah. Hei. Nah, masih bisa kalau pasang itu. Tembakau itu kan? Ya pasanglah itu kembali itu bisa itu kalau. Bagus umpan begitu itu. Ya pasang lalu sementara kau cari umpan. Pasang di bawah. Ini masih dalam proses perdebatan guys karena satu tidak mau masang, satu mau pasang karena umpannya tinggal sedikit. Jadi dia mau mengganti umpan bilangnya. Cuma untuk pulang ke rumah di sana itu agak lumayan juga perjalanan ke sana jadi bilang pasang saya dulu sambil menunggu umpan. Nah, ini dia mau pasang, akhirnya dia mau pasang kembali. Gimana kok tadi taruh itu? Ini jemuran ini guys sudah sekitaran hampir 2 tahun tidak terpakai jadi dia punya lantai dia agak jabuk. Ini rencananya mau direnovasi ulang cuma belum ada kesempatan guys karena lagi sibuk. Kita sementara menarik guys, menarik ambo perangkap kepitingnya sudah dinaikkan 3 mau dipindahkan karena di situ kepitingnya tidak mau masuk, tidak mau makan jadi dia mau cari areal baru. Dia masuk ke sana guys. Cuma jalannya susah. Jadi kita mau lihat dari sini saja guys. Ini masih grupnya bocil 2 bocil tadi itu guys. Di sini ada 5 orang tadi bocil-bocil yang memasang. Ini orang sudah jalan semua cari umpan bilangnya. Ini posisi di belakang rumah guys, bukan di pesisir, bukan di artinya bukan di lautan di situ guys. Ini di lagi di pesisir belakang rumah. Artinya belakang rumah ini jarak ke air pasang itu sekitaran hampir 200 meter. Tapi kedalamannya sih juga lumayan guys, sekitar 2 meter kalau air lagi naik begini. Ini posisi penjemuran ini tidak lama lagi sampai semua ditinggal tersisa sekitaran kurang lebih setengah meter. Karena tiang-tiang jemuran ini sekitaran 2 meter guys. Jadi posisi kita di sini berumah itu di atas air kalau air lagi pasang. Nah itu di sana itu tinggal sedikit dia rapat ke bing jemuran. Nah ini air perhitungannya air ini air besar karena ini air sudah mulai jadi air jadi. Jadi di sini tuh kadang dia itu tinggal 5 cm jarak sampai di kurang tenda itu guys kalau air lagi full. Full-fullnya air itu dia itu kedalamannya itu hampir menyapu terpal yang ada di atas. Kalau di musim air tahunan karena di setiap pusingan air laut begini ada dinamakan air tahunan. Tiap 2 kali dalam setengah tahun atau 6 bulan dia itu tenggelam guys. Di atasnya itu kadang di atas air ya, tenda itu air itu sampai hampir 20 cm airnya. Jadi jemuran itu tenggelam turun guys. Tapi itu artinya cuma 2 kali dalam 6 bulan. Nah itu tenggelam. Nah ini lagi bocil-bocil dari beli umpan guys. Dia beli ikan kering karena kayak bisa ngumpan. Dia mau kembali ke sana tadi memasang. Cuma dia cuma mau pasang umpan guys. Jadi kita tunggu di sini saya dulu. Karena dia akan menarik dia akan menunggu bilangnya sekitar 15 menit atau 20 menit baru dia akan menarik perangkapnya atau ambonya kembali guys. Karena sebenarnya kalau mau dipikir biar dia itu tinggal 1 hari itu tidak apa-apa, atau artinya 1 malam dipasang ini sore tarik malam paginya besok itu tidak apa-apa karena dipastikan kepiting tidak bisa keluar guys. Karena dia punya jalan itu cuma sedikit, jadi kepiting tidak bisa keluar kembali. Karena itu posisinya itu sama dengan bubu ikan.
dia bisa masuk susah keluar karena dia punya ujung dalam pintu itu sempit. Jadi kalau dia masuk dia bisa terbuka, tapi susah untuk membukanya untuk keluar. Di sana juga ada sementara dalam proses pembongkaran rumput laut. Di situ dan dilewati bocil itu menyeberang ke daerah mangrove sana itu guys. Di belakang mangrove itu ada jalan lingkar atau jalan besar, jalan lingkar Nunukan. Di belakang mangrove itu sekitaran dari posisi tempat ini sekitaran 200 meter juga ke sana itu jalannya guys. Itu ada jalan besar di situ. Cuma artinya mangrove-nya ini sengaja tidak dibersihkan karena dijadikan juga pendingin kalau di saat cuaca lagi terik-teriknya. Kalau memang sudah tidak ada sama sekali itu kayu-kayu besar di sekitaran rumah itu, cuacanya sangat panas. Apalagi kita tinggal di pesisir begini itu, hawa air laut itu panas guys, beda dengan air tawar, dingin. Jadi dibiarkan hidup. Ini cuma yang dibersihkan, yang dipakai untuk penjemuran guys. Jadi yang di belakangnya itu tidak diganggu. Walaupun dia artinya berlindung di saat pagi sampai jam 9, tapi kan artinya daripada dibersihkan sama sekali merusak juga karena tanahnya tidak dipergunakan. Jadi biarkan dia tumbuh subur guys. Nih sini alhamdulillah mangrove-nya sini subur guys, sampai keliling ke sana itu. Sana itu mangrove semua. Di belakang rumah ini ke sana itu mangrove. Jadi kita tinggal di tengah-tengah mangrove ini guys, berumah. Karena pekerjaan kita sebagai nelayan budidaya rumput laut, kerjanya di laut. Jadi kita tinggalnya di laut begini guys, karena dekat dari kerjaan. Dan juga memang artinya pekerjaan itu di sini-sini juga. Jadi kita tidak terlampau memakan banyak waktu untuk bolak-balik ke tempat kerja. Posisinya barisan rumah ke sana ini. Nih, ini rumah ini 2 baris, ada di depannya juga 1 baris. Depan rumah ini itu jalannya jalan tengah, 1 baris di sini jalanan, 1 baris lagi di sana jalanan lagi guys. Jadi sini ada 2 jembatan, artinya jalan poros untuk masyarakat nelayan budidaya pesisir. Sini tinggal semua guys. Di sini ada sekitaran 400 kakak, terbagi dari 2 RT guys. Dan ini tali-tali yang belum sempat turun semua. Inilah kata sini 80% di sini nelayan budidaya rumput laut. Dan ada juga yang mengambil sampingan mencari ikan, kepiting, kayak bocil-bocil ini. Kegiatan bocil-bocil ini kalau air lagi pasang inilah dia pergi cari kepiting, menggunakan nambau karena masih banyak mangrove di sini. Jadi artinya kepitingnya juga masih ada guys. Kadang diorang dapat sampai 10 ekor. Sore begini kalau sudah tidak ada kegiatannya sore-sore, dia sudah mulai, karena air pasang di sini jam 3. Air sudah ada naik sampai di sini. Ya, anak mulai sudah ya memasang ngambau. Jadi orang bermain itu bermain sambil kerja, artinya kerja menangkap kepiting. Karena kepiting di sini ada nilai ekonominya juga guys. Dalam per kilo itu 35.000. Jadi kadang bocil-bocil ini menjual, kadang juga dia untuk konsumsi sendiri. Kalau lagi kurang dia dapat, dia konsumsi. Kadang dia dapat banyak. Kadang-kadang juga namanya juga mencari ya binatang-binatang hidup itu. Ada kalanya dia lagi bosan makan, ada kalanya lagi dia lapar-laparnya kepitingnya. Jadi tidak lama menunggu, kita sudah bisa menarik kembali. Dan kadang kayak dasarnya tadi itu kadang ada 2 ekor, 3 ekor di dalam 1 ambau. Di sini size-nya itu ada yang sampai 1 kiloan kalau kita dapat yang merah atau jantannya. Tapi kalau betinanya itu jarang diambil sama anak-anak, kadang dilepas. Karena anak-anak sini juga sudah paham cara melestarikan kepiting jadi tidak punah. Dia itu mengambil yang jantannya ataupun dia ambil betinanya kalau ada kepitingan yang cacat, macam jepitnya tinggal 1 diambil. Kalau utuh dia lepas. Karena didikan dari orang tuanya juga untuk melestarikan atau menjaga rantai makanan agar tidak punah guys. Kayaknya ada biawak guys yang lagi mengintip ayam. Ini ada biawak besar.
lagi mengintip ayam karena sini banyak. Aduh, ada biawak yang cukup besar. Dia lagi mengintai ayam yang lagi jalan dekatnya. Ini biawaknya, biawaknya cukup besar guys. Tuh lagi goyang. Kadang dia itu makan ayam-ayam besar, kayak indukan ayam atau ayam pejantan yang lepas dari perhatiannya. Tidak terlampau memperhatikan kedatangan biawak ini. Di sini tampak banyak biawak guys karena kita di pesisir. Jadi inilah kendalanya juga kasihan ayam di sini. Kadang hilang 1-2 ekor itu dipastikan dimakan biawak. Itu biawaknya turun ke air guys. Dia tuh keganasan biawak cukup lumayan ganas biawaknya sini. Dia tuh naik ada penjemuran mengejar ayam. Jadi kadang itu ayam bertelur itu di kandang-kandang rendah, kadang telurnya itu juga habis dimakannya guys. Dia turun ke bawah air guys. Bawah jemuran ini ada air, dan airnya dalam. Sana di bawah kolong, biawaknya di bawah kolong sana dia lari terus ke belakang. Tidak kelihatan guys, gelap. Nah ini juga banyak bangau guys. Ini masih banyak burung-burung liar di sini guys. Ini bangau putih. Di atas ini banyak juga terbang, lagi buat terbangan guys sana. Bangau-bangau putih. Kadang di sini kalau air lagi kering, bangaunya banyak di bawah kolong kita cari makan kayak ikan kecil, anak kepiting. Bangau putih guys, bangau putih. Dia ini kayaknya mau bermalam di mangrove sini. Dia mau putar-putar mangrove. Mungkin dia bakal bermalam di daerah mangrove sini guys. Ini bangau-bangau putih. Masih ada putar-putar di atas mangrove guys. Karena di sini juga masyarakat sini tidak terlampau peduli sama bangau ini. Jadi bangau ini hidup berdampingan. Dia itu bermalam dekat-dekat rumah sini karena masyarakat sini juga tidak mengganggunya. Jadi mereka itu kadang nangkrang di atas bako-bako ini guys, kayu mangrove ini, bermalam di atas. Oke guys, mungkin videonya cukup sampai sini. Karena tadi bocil-bocil itu bilang dia mau pergi main futsal. Karena mereka juga itu hobi olahraga. Mungkin dia bilang tadi rencananya sekitar jam 8 malam bilangnya baru mau dia tarik selepas sisa. Dia mau tarik ambaunya guys. Jadi mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Mungkin lain kali lah guys, saya perlihatkan semua proses penarikannya. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jangan lupa guys like, comment, subscribe-nya. Karena bantuan bos-bosku lah channel ini bisa berkembang. Wassalam.